Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fakhrul Zaini Official. Biasakanlah menonton video hingga selesai agar pemahaman kita lebih komprehensif. Like and share agar bermanfaat bagi orang lain. Silahkan berikan komentar yang terbaik, insya Allah akan kami tanggapi. Jangan lupa subscribe dan hidupkan notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kembali berjumpa dengan saya di channel Fakhrul Zaini Al-Alabi. Semoga sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sahabat-sahabat sekalian, banyak terjadi di masyarakat ketika seorang suami meninggalkan istrinya, atau sebaliknya seorang istri meninggalkan suaminya beberapa tahun lamanya hingga tidak pernah kembali lagi. Sang istri merasa bahwa pernikahannya sudah putus, atau dia merasa bahwa dirinya sebagai janda. Padahal suaminya ketika pergi, atau ketika sang istri pergi, suaminya belum pernah menjatuhkan talak kepada istrinya. Sedangkan istri karena merasa sudah berpisah sangat lama, apakah itu 5 tahun, 10 tahun, atau 20 tahun lebih, dia merasa sudah menjanda, sehingga dia menikah lagi dengan laki-laki lain. Padahal seorang istri tidak disebut janda, ya, tidak disebut sudah bercerai, kalau dia tidak pernah dijatuhkan talak oleh suaminya, atau sang istri tadi tidak pernah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama yang pengajuannya itu dikabulkan atau diceraikan oleh pengadilan agama. Sehingga dengan kondisi demikian, sang istri tersebut berapapun lamanya berpisah dengan suaminya, tetap menjadi istri yang sah dari suaminya tersebut, berapapun lamanya berpisah. Maka ketika sang istri tadi menikah dengan laki-laki lain, tentunya pernikahannya hanya terjadi secara siri, ya, pernikahan siri, karena tidak bisa menikah secara resmi ketika dia masih terikat dengan laki-laki lain atau dengan suami terdahulu, ya. Nah, maka ketika dia menikah lagi dengan orang lain, ya, maka statusnya ketika dia menikah, dia masih mempunyai suami, ya. Atau dengan istilah lain pula disebut dengan poliandri, bersuami lebih dari satu orang. Hal tersebut adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita, ya, bisa memahami hal tersebut, memberikan pemahaman kepada setiap perempuan bahwa status harus jelas, ya. Apakah sudah mempunyai akta cerai atau belum? Kalau tidak mempunyai akta cerai, jangan berani untuk menikah lagi dengan laki-laki lain, ya. Untuk itu mari kita dengarkan nasihat penjelasan dari guru kita, Ad-Doktor Habib Muhammad Rizik Shihab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau istri bagaimana mentalak suami? Nggak bisa. Yang bisa mentalak, memisahkan, menceraikan suami istri cuma 2. 1, suami. 2, hakim. Hakim bisa. Nah, jadi kalau ibu-ibu ada punya suami, na'udzubillah, Bu, ya, punya suami jahat,
tidak bertanggung jawab, tidak memberikan nafkah, menyiksa, menganiaya, mau membunuh, nyawa ibu terancam, ibu harus cerai, bisa lewat hakim. Jadi hakim itu pengadilan itu merupakan tempat kaum wanita untuk mendapatkan perlindungan. Kira-kira jelas gak, Bu? Jadi kalau istri yang bilang, saya talak kamu suami saya, nggak bisa, Bu. Bu, jangan kata talak 1, talak 1/4 aja nggak jatuh. Nah kalau ada yang nanya, apa sih hikmahnya laki-laki punya hak talak, perempuan nggak punya hak talak? Hikmahnya supaya nggak ada perang talak dalam rumah. Wah, repot itu kalau perang talak. Saya talak 1 kamu, wah istri jawab 2 aja. Saya talak kamu 2, wah bisa perang talak, Bu. Nah, makanya yang punya hak talak itu suami bukan istri. Yang kedua hikmahnya, maaf Bu, perempuan ini, maaf, sepinter apapun perempuan, sekuat apapun perempuan, perempuan itu lebih dominan perasaan daripada akal pikiran. Itu sunnatullah dari Allah. Makanya ibu-ibu tuh sabar merawat anak, sabar menyusui anak, sabar untuk mengatur segala macam urusan rumah. Kenapa? Karena memang perempuan itu Allah ciptakan dengan perasaan yang halus, perasaan yang mendalam. Nah, untuk putusan tolak ini nggak boleh pakai perasaan. Makanya Allah nggak kasih perempuan hak talak. Sebab berbahaya, dikit-dikit baper sedikit, akhirnya bisa talak. Nah, kira-kira jelas gak, Bu? Nah, kalau laki-laki, ini secara umum, Bu, ya, walaupun laki-laki yang ngawur juga banyak, Bu. Secara umum, laki-laki dia lebih dominan akal pikiran daripada perasaan. Lebih dominan akal pikiran. Jadi kalau dia mau menceraikan, dia lebih dipercaya untuk bisa mempertimbangkan daripada mengikuti perasaan. Tapi sungguh pun begitu, perempuan dalam Islam tetap dilindungi. Walaupun suami punya hak talak, bukan berarti bisa semena-mena terhadap perempuan. Tidak. Perempuan dilindungi. Oleh siapa yang melindungi? Hakim. Kira-kira jelas, Bu? Jelas, Bu? Nah, jadi kalau ada perempuan yang mau cerai dengan suami, ingat tuh, nggak bisa Anda menceraikan suami. Ada perempuan lari dari suaminya 20 tahun nggak pulang-pulang. Tapi nggak pernah diceraikan sama suaminya, maka selama 20 tahun tetap dia istri suaminya. Walaupun dia berpisah 20 tahun. Kenapa? Orang nggak ada akad talaknya kok. Nggak ada dari suami, nggak ada dari hakim. Kemudian selama 20 tahun itu dia lari, dia kawin sama orang lain. Maka perkawinannya tidak sah. Karena dia istri orang lain. Dan hubungannya dengan suami yang tidak sah tadi adalah zina. Na'udzubillah min dari. Jadi jangan, Bu, jangan lari. Kalau ibu merasa suami jahat, suami zalim, jangan lari, jangan proses. Jangan lari, tapi proses. Kalaupun membahayakan nyawa ibu, lari ke rumah ayah, lari ke rumah kakak untuk dilindungi agar tidak dibunuh oleh suami yang jahat. Nah, tapi urus, proses. Nah, sampai dapat putusan hakim, perempuan tadi diceraikan. Sehingga kalau dia ada jodohnya lagi, dia bisa kawin sama orang lain dan perkawinannya jadi sah. Kira-kira jelas, Bu? Ibu jelas, Bu?